Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang. Dan di sini ada Hussein dan rekan saya Rizky Julfikar. Di kesempatan kali ini kami akan membahas hasil dari kerja kelompok kami pada mata kuliah Ekologi Perairan Estuaria dan Laut Tropis yang berjudul Efek Perubahan Iklim pada Fitoplankton Laut. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Itu kita harus tahu dahulu apa itu perubahan iklim. Jadi perubahan iklim adalah atau merupakan pola perubahan cuaca dari keadaan awalnya dan tidak akan kembali lagi ke keadaan semula. Perubahan iklim diakibatkan oleh beberapa faktor seperti pemanasan global, efek gas rumah kaca, dan lain sebagainya. Jadi pemanasan global itu adalah yang sering kita dengar dan yang paling sering dikampanyekan dengan sebutan global warming, di mana terjadinya kenaikan suhu rata-rata di permukaan bumi. Kemudian pada pemanasan global ini selalu diikuti dengan terjadinya cuaca-cuaca ekstrem di berbagai belahan dunia. Misalnya di sebagian belahan dunia terjadinya curah hujan yang sangat tinggi sehingga terjadi banjir dan erosi. Dan di sebagian wilayah dunia lainnya terjadi kekeringan yang berkepanjangan. Kemudian ada fitoplankton. Fitoplankton berasal dari bahasa Yunani. Piton artinya tanaman dan planktos berarti pengembara. Fitoplankton berukuran mikroskopis yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Namun, jika dalam jumlah yang besar, mereka akan tampak berwarna hijau di air karena mereka mengandung klorofil dalam sel-selnya. Jadi fitoplankton ini mengandung zat klorofil, yaitu adalah zat hijau daun yang sangat berpengaruh terhadap fotosintesis. Seperti yang kita ketahui bahwa 80% oksigen di dunia ini adalah berasal dari laut, yaitu dari fitoplankton ini sendiri. Jadi jika terjadinya perubahan iklim yang ekstrim dan mempengaruhi kehidupan atau ekosistem dari fitoplankton tersebut, maka kadar oksigen di dunia juga akan terganggu karenanya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, yaitu perubahan iklim terhadap kehidupan fitoplankton. Menurut Maskas dan Bjorkgren 2010 telah menguatkan dugaan keterkaitan antara fitoplankton dan perubahan iklim. Perubahan fitoplankton tergantung pada faktor lingkungan, diantaranya adalah kesuburan perairan, intensitas cahaya, dan stabilitas kolom air. Peningkatan suhu air dan intensitas cahaya juga diakui sebagai lingkungan yang penting pemicu di atom musim panas dan musim semi mekar di lingkungan yang dangkal. Jadi jika kesuburan perairan itu tidak subur, intensitasnya kurang, maka pertumbuhan fitoplankton di perairan tersebut juga akan terganggu. Dan kemudian pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rizky Julfikar. Apa yang kalian ketahui tentang zooplankton? Apakah perannya di dalam perairan? Baiklah, saya akan membahas di sini. Zooplankton merupakan biota yang sangat penting peranannya dalam rantai makanan di lautan. Mereka menjadi kunci utama dalam transfer energi dari produsen utama ke konsumen. Pada tingkatan pertama, dalam tropik ekologi seperti ikan laut, mamalia laut, penyu, dan hewan terbesar di laut seperti halnya paus pemakan zooplankton. Sebelum lanjut ke berikutnya, saya ingin membahas apa sih zooplankton itu? Seperti apa makhluknya? Baiklah, saya akan membahas apa itu zooplankton. Zooplankton adalah plankton heterotrofik
atau bisa disebut Detritivorous. Plankton adalah organisme yang ada di lautan dan permukaan air tawar. Kata zooplankton berasal dari bahasa Yunani, zoon yang berarti binatang dan planktos yang berarti pengembara. Individu zooplankton biasanya mikroskopis, tetapi beberapa seperti ubur-ubur lebih besar dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Baiklah, selain itu, zooplankton juga berguna dalam regenerasi nitrogen di lautan. Dengan proses penguraiannya sehingga berguna bagi bakteri dan produktivitas fitoplankton di laut. Zooplankton memakan fitoplankton yang menyerap oksigen atau yang disebut CO2. Baiklah, di sini saya akan menambahkan sedikit ruang ekologi dari zooplankton tersebut. Zooplankton adalah kategorisasi untuk organisme kecil yang termasuk protozoa kecil dan metazoa besar. Kepentingan ekologi dari zooplankton termasuk foraminifera, radiolaria, dan dinoflagellate. Zooplankton metazoa paling penting termasuk Cnidaria seperti ubur-ubur, krustasea seperti Copepoda dan krill, moluska seperti Pretopoda dan Chordate. Perubahan iklim yang mengakibatkan pemanasan suhu permukaan laut juga sangat mempengaruhi keberadaan zooplankton, baik kelimpahan, komposisi, hingga keanekaragamannya di lautan. Hal ini sangat berdampak sangat besar dalam proses produktivitas rantai makanan secara luas di lautan. Ada beberapa hal yang menyatakan bahwa zooplankton juga dipengaruhi oleh terjadinya perubahan iklim, yaitu zooplankton merupakan biota poikilotermik, di mana biota yang sistem pencernaan, pernafasan, dan reproduksinya sangat sensitif terhadap temperatur. Siklus hidup zooplankton singkat, kurang lebih dari setahun. Oleh karena itu, iklim berhubungan erat dengan populasi dinamiknya. Arus laut merupakan mekanisme yang paling ideal dalam penyebaran larva secara luas, karena sebagian besar hewan laut mengalami fase planktonik dalam siklus hidupnya. Distribusi zooplankton merefleksikan temperatur dan arus di laut. Karena zooplankton terapung bebas hampir sebagian besar siklus hidupnya dan produktivitas reproduksinya pun didistribusikan oleh arus. Seperti yang kita ketahui bahwa zooplankton ini adalah kelompok binatang yang mengapung bebas di atas perairan. Merupakan biota bersifat heterotrof, artinya dia tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Oleh sebab itu, zooplankton sangat tergantung pada bahan organik hasil fotosintesis fitoplankton. Pada ekosistem perairan, zooplankton memiliki peran yang sangat signifikan sebagai penghubung antara konsumen dan produsen. Meski ada kelompok zooplankton yang bersifat karnivora, sebagian besar zooplankton merupakan pemangsa herbivora yang langsung mengkonsumsi fitoplankton. Selain sebagai pemangsa, zooplankton juga berperan sebagai mangsa bagi biota karnivora untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Baik, itu aja. Sekian dari kelompok, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rizky Zulfikar dan Husein mengucapkan terima kasih.